Karakter siswa itu selalu kami biasakan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan Pak. Misalnya seperti berdoa sebelum makan, berdoa ketika makan, kemudian waktu bersalaman, itu juga saat baris berbaris. Pokoknya pembentukan karakter itu dilakukan setiap hari Pak melalui kegiatan pembiasaan. Maksudnya gini sih Pak, menariknya sih ada karena kan kadang anak memang dia sudah terbiasa dengan karakter yang baik, mungkin memang dari rumah sudah dilatih mungkin ya, tapi kan kita nggak pungkiri kadang-kadang ada juga anak yang maksudnya dia agak masih tabu dengan karakter misalnya baca doa, kemudian karakter bersalaman, sehingga di situ kadang kita untuk anak yang seperti itu dilatih lebih, maksudnya ke pendalamannya untuk dia tuh harus lebih. Nah, di situ yang kadang-kadang menariknya. Cuma nanti setelah terbiasa, alhamdulillah dia bisa juga mengikuti teman-teman yang lain. Saya rasa banyak sih Pak perubahan, biasanya yang dulunya ataupun yang pertama dia masuk saat sampai ke sekolah, kadang-kadang kita harus dulu ulurkan tangan biar dia mau salaman kan. Begitu juga saat misalnya kita baca doa, kita kadang-kadang ada anak yang nggak buat sikap berdoa tuh tangannya kayak mana. Tapi setelah pembiasaan dilatih setiap hari, kadang saat dia mau ke sekolah dia duluan Bu, salah. Berarti itu kan tuh menandakan dia sudah terbiasa. Begitu juga saat berdoa, kita bilang sikap berdoa, dia langsung lah sikap. Bagaimana sikap berdoa? Selain itu ada nggak Bu? Selain itu di kelas mungkin Pak saat misalnya bicara begitu juga dengan kita. Biasanya kalau dulu kalau misalnya anak yang belum terlatih dengan karakter baik, misalnya kita bilang, nak tolong ambil sebentar pulpen, dia langsung lempar, lempar ke. Begitu juga misalnya teman dia minta penghapus, bagi dong misalnya Furkan, bagi dong Furkan apa dia lempar, kawan dia lempar di sini dulu. Misalnya nggak mau bangun. Nah setelah kita latih itu bukan karakter baik, kita jelaskan karakter baik bagaimana dengan orang. Akhirnya dia mau kalau misalnya, nak tolong ambil sebentar pulpennya, dia bangun kasih. Ya, bisa Ibu sebut nggak satu anak namanya siapa, terus perubahannya apa itu? Itu si Farid Pak. Enggak orang tua yang benar. Mungkin kita bisa maksudnya gini Pak ya. Kita lihat kondisi keluarganya. Kita nggak pungkiri mungkin ayahnya terlalu sibuk bekerja ayah itu tukang misalnya gimana ya, bekerja bangunan seperti itu Pak. Pokoknya pekerjaan serabutan lah Pak. Begitu juga dengan ibunya dia masih punya adik yang kecil, jarak dengan si Farid itu berdekatan. Jadi mungkin perhatiannya itu sudah teralihkan ke si adik yang kecil itu, sehingga saat dia ke sekolah itu kami semua guru tuh hampir mengatakan dia itu pribadi yang luar biasa aktifnya Pak. Maksudnya aktifnya di sini kita ngomong dia nggak mau dengar, kawannya bilang misalnya jangan usil, dia usil lah. Itu paling itulah si Farid itu. Kemudian akhirnya kita konsisten, kita lakukan pembiasaan. Dia itu sering ditegur Pak. Dalam artian ditegur bukan berarti kita kasar, bukan. Farid itu nggak boleh nak. Karena kita lebih banyaknya ke dia Pak. Karena perilaku yang lebih banyak ditonjolkan sama si Farid itu. Akhirnya sekarang saya lihat walaupun nggak semua, tapi sudah ada perubahan dari si Farid ini Pak. Visi misi sekolah kami kan membentuk karakter yang baik Pak terhadap siswa kan. Mungkin ya seperti yang pernah bilang tadi kegiatannya Pak. Ini salah satu visinya. Misinya kan ada beberapa poin, salah satunya menciptakan si anak istilahnya sanggup bersaing untuk kedepannya. Dalam artian persaingan di sini mungkin kita bukan membuat si anak itu pintar, bukan, tapi masuk di sini dia ketika dia masuk SD, dia masuk ke MIN itu dia sudah siap Pak. Maksudnya segala sifat yang dulunya di TK kadang minder, nggak berani ngomong, kita usahakan itu nggak lagi terbawa ke SD Pak. Itu season 19 pokoknya 3 periode sebelum kepala sekolah ini nggak pernah ada revisi Pak. Kita kan kita menyampaikan bagaimana maksudnya untuk mencapai visi misi, cuman saya lihat tidak ada yang mengajak misalnya kepala sekolah ajak kita yuk kita revisi visi misi, yang nggak ada Pak. Dari Ibu sendiri gimana? Itu saya cuma kasih tahu kan kemarin waktu visi misi kan Ibu kepala sekolah kan ada hadir juga di lokal karya ketiga kalau nggak salah. Kan itu membahas masalah visi misi. Kan beliau dengar sendiri bahwa visi misi jangan masa purbakala kan.
Cuman karena beliau nggak bergerak, maksudnya kan nggak mungkin Pak, karena itu kan bukan wewenang saya untuk kita ini harus coret, bukan. Cuma saya kan pas pulang dari Kalkarena saya bilang, Bu, gimana kalau kita buat visi misi, saya kita standarkan lah dengan kemampuan anak. Cuman karena nggak ada perubahan ya, kita fokuskan ke anak saja. Karena kan itu bukan istilahnya, memang sih itu saya sebagai guru penggerak harus maksudnya mengajak untuk mengubah visi misi. Tapi kalau memang dari atasnya itu nggak ada niat untuk mengubah visi misi, mungkin kadang dari beliaunya takutnya nanti nggak tercapai atau apalah sebagainya, ya saya tidak mungkin kan Pak memaksa. Jadi saya istilahnya hanya fokus kepada visi misi yang dulu saja. Istilahnya kan visi misi dulu itu fokusnya ke karakter, akhirnya kegiatannya kita fokusnya ke karakter juga. Iya. Kalau bisa itu dikomunikasi. Apalah kasih tahu sekali, Bu, ini visi misinya sejak kapan gitu. Ya. Karena kemarin Pak, ini sih boleh curhat nih Pak. Boleh. Oke. Kan kemarin di aset pemetaan aset di modul 3.3 kan itu salah satunya kan pemetaan aset sekolah untuk dikembangkan kan Pak. Jadi saya melihat aset ini saya fokusnya ke taman Pak. Bapak kan bisa lihat sendiri taman kami bagaimana itu. Apakah enggak rasanya untuk namanya murid TK itu kurang cocok Pak kan. Akhirnya saya usulkan, Bu, bagaimana kita buat taman. Beliau mengatakan nggak bisa nih Bu, pakai ini harus banyak kali anggaran kata dia. Sampai saya bilang ini Bu nggak makan anggaran lebih, kita pakai aja botol bekas, kita pakai ban kan banyak berseraban di sini. Habis itu kita pakai bunga-bunga yang kita sumbang lah istilahnya, kita bawa tanah. Tapi boleh juga kita bergerak. Akhirnya saya agak kewalahan. Saya tetap fokus ke demonstrasi konseptual. Saya isikan itu Pak, bahwa petaan aset yang ingin saya lakukan. Dan saya sedih sih Pak ngomongnya. Saya fokus ke taman Pak, karena saya pikir namanya PAUD kalau tamannya bagus itu lebih menarik saya rasa Pak kan. Apalagi kan itu pinggir jalan Pak. Akhirnya saya berinovasi Pak, bukan berinovasi sih Pak, saya bertekad saya bawa Pak tank semprot itu dari sana Pak, saya bawa ke sini. Saya semprot Pak, itu sendiri saya semprot. Bayangkan Pak kan seorang kita guru perempuan Pak, saya semprot. Akhirnya saya pikir gini Pak, kita coba dulu. Kalau istilah ada kemauan dari kita kan lain berguna Pak. Akhirnya saya konsul lagi di 2A. Saya bilang itu udah disemprot loh, saya bilang kan udah kering, udah untuk kita cabut kayak udah lebih nyaman gitu kan. Ketimbang masih hidup kan susah Pak. Akhirnya guru-guru saya ini mau Pak, mereka cabut sedikit. Akhirnya saya bilang kayak gini, saya bukan nggak mau, saya lagi PPG. Saya gimana kalau kita fokusnya di hari libur, karena kalau libur PPG libur juga, kita buat itu taman supaya tahun ajaran baru ini menarik. Ternyata mereka WA saya japri, Bu, captionnya nggak ikut, nggak mau gabung, alasannya nggak ada anggaran. Akhirnya di sini kita sebagai guru penggerak perannya apa Pak? Maksudnya ketika kita sudah ada inovasi, kita ada perubahan, kalau yang di atas mendukung, saya rasa duduk. Akhirnya Bapak lihat sendiri tuh tanahnya udah disemprot gersang, lainnya nggak jalan. Kayak satu lagi ketika saya akhirnya sampai saya bangun bilangnya, cukup aja lah di sini. Kayaknya ya namanya perubahan di sini tuh nggak diperlukan. Saya rasa begitu. Saya sampai mikirnya di situ Pak. Saya bilang sama kawan, kayaknya tahun ajaran baru ini saya permisi, saya cari tempat lain. Saya mau bilang terserah lah nanti di guru penggerak. Saya dibilang saya nggak bergerak kayaknya. Terserah, kayaknya saya udah angkat tangan Pak. Jadi yang membuat ibu termotivasi nyemprot sendiri itu apa ini? Karena gini Pak, saya ingin menanam Pak. Kalau kita nanam di rumput yang masih hidup kan pasti tanaman itu nanti kan berpengaruh juga Pak. Akhirnya saya semprot, saya pikir nanti karena itu udah nampak tanahnya Pak, baru kita tahu lah. Kita ambil itu maksudnya banyak, kita tata, kita masukkan tanah, kita buat tanah. Saya menata dari ulang lah Pak. Bukan dalam artian mengubah, enggak. Saya yang sudah kan ini pemetaan asetnya kita kembangkan. Saya pikir di situ tombak utamanya di situ Pak. Kalau tamannya bagus, kebanyakan orang pasti suka Pak. Kan ya bunga-bunga kan suka namanya. Saya rasa jangan saya perempuan, bapak sendiri kalau suasana tamannya adem pasti suka. Makanya saya fokus di situ. Saya nggak fokus ke kelas, saya nggak fokus ke kantor, saya fokusnya di taman. Saya pikir mau, ternyata nggak ada. Akhirnya karena saya pun ikut PPG, akhirnya terbengkalai di situlah. Padahal saya kan udah, saya rasa inovasi kegiatan pertama dari membawa tank semprot dari sana aja itu udah luar biasa. Tapi orang bilang ketika saya bawa Pak, kan saya isi bensin di Pertamina, saya pakai baju sekolah. Dia mau bilang, Bu, ini guru apa? Kerja pertanian, kata orang tuh. Sampai segitunya Pak diledekin. Saya bilang Bismillah aja. Ternyata kalau saya nggak gerak,
nggak bergerak juga hasilnya. Sedih lah Pak. Gimana nggak sedih Pak? Misalnya pengorbanan kita tuh misalnya enggak gimana? Jangankan diapresiasi, dilirik aja enggak Pak. Gimana nggak sedih nggak Pak? Kita honor anaknya saya pegawai negeri, mungkin saya bisa duit ambil beli cek, tapi untuk saya ke sini saja transportasi saya minta suami Pak. Nggak mungkin saya minta suami, bang kasih duit dong mau beli cat sekolah, kan nggak mungkin kan Pak. Padahal inovasi saya enggak dalam artian minta duitnya enggak, maksudnya kita istilah gini Pak, kita gimana istilahnya, sumbang lah istilahnya, sumbang bunga, sumbang pot, sumbang tanah, istilahnya enggak memerlukan budget yang besar tuh enggak Pak. Tapi itu aja hal kecil, nggak ada pergerakan Pak. Bayangkan kalau saya mau inovasi yang besar Pak. Jadi saat itu kalau Ibu mau menangis lah Ibu? Jelas Pak, saya menangis Pak, sampai saya gara-gara kegiatan ini Pak, saya hampir mau curhat sama Ibu Ani. Saya sampai mau bilang, Bu Ani kayaknya demonstrasi kontekstual itu saya nggak mau jadikan aksi nyata. Tapi saya pikir kalau saya curhat ke Bu Ani, nanti lebih melebar kan Pak. Istilahnya di sini kita buka aib sekolah. Akhirnya saya nggak cerita itu ke Bu Ani. Demonstrasi kontekstualnya sudah berjalan, saya sudah di grade nilainya 100. Ibu Ani kasih masukan, feedbacknya bubur, lakukan aksi nyata di demonstrasi kontekstual. Saya pikir nanti saya kalau guru di sini alhamdulillah mau Pak. Saya pikir nanti hari Minggu ataupun hari libur saya tanam jelas seadanya. Saya ke sini lagi tanam seadanya bahwa memang demonstrasi kontekstual saya itu berjalan walaupun kenyataannya enggak. Saya curhatnya cuma sama Bapak karena Bapak yang istilahnya melihat langsung Bapak. Kalau sekadar Bu Ani kan beliau cuma lihat di artikel, cuma sekedar lihat foto, istilahnya itu semua bisa kita manipulasi lah Pak nantinya kan. Tapi kalau Pak saya curhat lah Pak, lama kita di sini guru penggerak, kalau di atas nggak bergerak kita nggak bisa buat apa-apa Pak. Walaupun namanya itu guru penggerak, kalau memang atasannya nggak mau, nggak ada fungsi saya rasa guru penggerak Pak. Cuman misalnya gini Pak, saya rasa saya cuma berharap kalau satu itu inovasi itu bagus berpihak kepada anak, kenapa nggak didukung? Itu sih Pak yang saya mau. Bukan tempatnya, maksudnya gini, kan di situ ada monitoringnya Pak. Yang di modul ini kan ada evaluasinya. Seharusnya jangan dipental mentah-mentah. Maksudnya gini, lihat dulu kira-kira di evaluasinya, di monitoringnya, di kemudian di reportingnya, kira-kira pantas gak ini? Jangan langsung, nggak bisa. Kita kalau udah dipental seperti itu Pak, kita guru honor ini bisa apa Pak? Mungkin Bapak nggak di posisi saya nih Pak. Kan nggak mungkin Pak, saya marah-marah, saya ke dinas, lapor kan nggak mungkin. Akhirnya saya cuma diam, saya ambil keputusan, saya mau pindah, itu aja Pak. Karena saya dengar di Lompar Karya 9 kan nanti ada istilahnya menampakkan hasil kita kan Pak. Saya rasa kalau saya pribadi di sini nggak ada hasil Pak. Terserah lah Bapak mau bilang saya gagal, itu terserah Bapak. Makanya saya pikir saya nggak fokus lagi Pak di sini Pak. Udah itu sih Pak. Ya baik. Saya rencananya Pak, karena saya mau jadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena di demonstrasi kontekstual saya sudah tuangkan ide saya dan sudah di grid. Saya mau tuntaskan itu Pak. Walaupun dengan kesibukan saya di PBG, saya akan ajak guru yang bisa diajak Pak untuk menuntaskan taman itu. Sekedar menanam bunga seadanya yang saya punya di rumah, mungkin saya bawa tanah. Pokoknya saya akan laporkan hasilnya itu nanti ke LMS Pak. Itu rencana saya di guru penggerak. Tapi kalau ke depan lagi saya pindah. Saya orangnya bukan istilahnya ria Pak ya, ataupun bukan orangnya maksudnya membanggakan diri. Saya memang orangnya Pak, saya pribadi saya itu suka perubahan Pak. Misalnya seperti ini kan, yang namanya saya honor di TK itu sudah
5 tahun Pak. Ya. Itu lebih banyak ketimbang saya kuliah di PGSD kan, di PGMI cuma 4 tahun. Tapi kenapa saya tertarik juga untuk ikut PPG? Padahal saya yakin 100%, kalaupun saya lulus nanti saya nggak dapat sertifikasi ini Pak. Kenapa? Pertama saya ngajarnya nggak selinear. Yang kedua, kalaupun saya dapat nanti tempat baru, paling dapatnya 4 jam, 6 jam itu udah lebih banyak kan, karena nama aja kita pemula. Tapi motivasi terbesar saya bukan itu Pak. Saya suka perubahan. Saya ingin melihat gimana sih sistem pembelajaran SD. Kadang jujur Pak, di Fikon saya kayak patung Pak. Kan itu orang SD semua Pak. Ketika ditanya gimana nih penerapan model, saya diam, ini apa untuk ngomong. Tapi di belakang itu saya pelajari Pak. Yang orang tuh bahas tadi saya catat, saya pelajari. Oh ini ternyata ini. Akhirnya saya lihat kan nanti ada tuangkan saya ini materi ini pakai metode apa, saya tuangkan. Alhamdulillah saya lihat seminggu ini nilai saya itu masih alhamdulillah sih Pak. Ya. Sampai orang ditanya ada nggak ya nilainya modul ini segini. Saya pikir oh berarti saya masih bisa, maksudnya masih bisa mendapat nilai bagus walaupun saya bukan dari situ. Berarti intinya apa? Intinya di sini selama mau belajar, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Itu sih Pak. Itu saya merasa dari pribadi saya Pak. Misalnya contohnya seperti orang-orang kan di program guru penggerak ini, misalnya seperti FPP berdiferensiasi, kita contohkan, kan menyusun itu Pak. Di situ saya malah gabungnya sama guru SD, kadang-kadang saya gabung sama Ibu Mary, sama Ibu Cut, yang istilahnya jenjang tingkatnya itu lebih tinggi. Kenapa saya nggak milih gabung di setara saya di TK semua? Karena di sini saya ingin melihat kalau di SD penerapannya bagaimana, kalau di SMP bagaimana, di SMA seperti mana. Itulah saya rasa pada diri saya itu menyukai perubahan. Dan saya itu pribadi yang selalu ingin belajar dan belajar. Itu bukan sombong ya Pak.